Sobat Saferian, saya Yohana Kesyara Mendelos, kerap disapa Kesya. Saya dari kelas 11G. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan harmoni sosial. Apa sih itu harmoni sosial? Ayo simak penjelasan berikutnya. Baik, pengertian harmoni sosial. Harmoni sosial adalah keadaan kehidupan masyarakat yang damai dan seimbang, di mana individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan budaya, agama, suku, ataupun status sosial. Harmoni sosial penting untuk mencegah konflik dan menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, penjelasan yang kedua itu faktor pembentuk harmoni sosial. Yang pertama, nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah prinsip yang dianggap baik dan dijunjung tinggi dalam masyarakat, seperti gotong royong dan saling menghormati. Norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya yaitu di Indonesia, norma sosial mengajarkan pentingnya sopan santun kepada orang yang lebih tua dan menghormati perbedaan agama serta budaya. Yang kedua, institusi sosial. Lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik berperan dalam membentuk perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya yaitu sekolah mengajarkan sikap toleransi, sedangkan agama mengajarkan kasih sayang dan persaudaraan. Yang ketiga yaitu interaksi sosial yang positif. Interaksi sosial yang baik membantu memperkuat hubungan antar individu ataupun kelompok. Nah, contoh yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Yang ketiga yaitu bentuk harmoni sosial. Yang pertama, integrasi sosial. Nah, integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat sehingga tercipta keserasian, kesatuan, dan kebersamaan. Nah, proses ini melibatkan usaha untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada, baik dalam hal budaya, agama, adat, maupun kebiasaan. Nah, integrasi sosial dapat terwujud apabila setiap individu atau kelompok dalam masyarakat saling menerima dan beradaptasi dengan keberagaman yang ada. Nah, contohnya yaitu masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bekerja sama dalam pembangunan desa seperti gotong royong dalam membangun jalan atau rumah ibadah. Nah, contoh yang kedua yaitu dalam lingkungan sekolah. Nah, siswa dari berbagai suku dan agama tetap dapat belajar bersama dan berinteraksi secara harmonis tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang kedua yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, terutama dalam hal keyakinan agama, suku, ras, budaya, dan pandangan hidup. Nah, toleransi menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Nah, contohnya yaitu dalam lingkungan sekolah. Nah, siswa yang berbeda agama tetap bisa berteman tanpa memandang perbedaan mereka. Walaupun dalam sekolah itu sekolah swasta dan ada agama lain di dalam itu sekolah. Nah, yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak memaksa keyakinan atau budaya mereka kepada orang lain dan tetap menghormati perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya paksaan. Nah, tanpa adanya paksaan, diskriminasi atau konflik dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nah, kerukunan ini dapat tercipta apabila setiap individu dalam kelompok menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan tidak mencampuri urusan keyakinan orang lain. Nah, contohnya yaitu dalam satu lingkungan perumahan atau dalam satu kompleks, warga yang berbeda agama tetap bisa bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, sumbangan untuk warga yang membutuhkan atau ke panti asuhan itu.
Yang keempat yaitu faktor penghambat harmoni sosial. Yang pertama itu stereotip dan prasangka sosial. Pandangan negatif terhadap kelompok lain tanpa dasar yang jelas. Contohnya yaitu menganggap suku tertentu lebih unggul daripada yang lain atau menganggap suku sendiri itu lebih unggul daripada suku yang lain. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, contoh perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Contohnya yaitu peluang kerja yang lebih besar untuk kelompok yang tertentu tanpa alasan yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu konflik sosial. Nah, konflik sosial ini adalah pemberontakan antar individu atau kelompok akibat perbedaan kepentingan, pendapat, atau budaya. Nah, contohnya yaitu tawuran antar pelajar atau perselisihan antar warga karena perbedaan pendapatan politik. Baik, penjelasan yang kelima yaitu upaya mewujudkan harmoni sosial. Nah, yang pertama itu meningkatkan toleransi dan komunikasi. Nah, toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan pendapat, budaya maupun keyakinan. Nah, dengan adanya toleransi, konflik sosial dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, selain itu, komunikasi yang baik juga berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat mencegah kesalahpahaman yang bisa menyebabkan perselisihan. Contohnya yaitu menghargai pendapat orang lain dalam diskusi meskipun memiliki perbedaan pandangan yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dengan orang lain agar tidak menyinggung perasaan mereka. Nah, yang kedua yaitu menghargai keberagaman budaya. Indonesia memiliki beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Agar keberagaman ini menjadi kekuatan dalam masyarakat, setiap individu perlu memiliki sikap saling menghargai. Dengan memahami budaya lain, seseorang akan terhindar dari prasangka negatif dan sikap diskriminatif yang dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, contohnya yaitu mengikuti perayaan budaya daerah lain dengan sikap terbuka dan penuh rasa hormat, seperti menghadiri festival budaya atau acara adat. Nah, contoh yang kedua yaitu tidak mencela atau meremehkan kebiasaan atau tradisi yang berbeda dengan yang biasa dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu membangun solidaritas dan kehidupan sosial. Nah, solidaritas adalah rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Selain itu, keadilan sosial juga perlu diwujudkan agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di masyarakat. Nah, dengan adanya solidaritas dan keadilan sosial, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan saling mendukung satu sama lain. Nah, contohnya yaitu membantu orang yang kurang mampu tanpa memandang latar belakangnya, seperti memberikan donasi atau menyumbangkan barang yang masih layak dipakai.